Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak dan abang guru sekolah minggu di ibadah minggu kita pada hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada 3 senjata yang harus kita persiapkan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, Kidung Jemaat. Yang ketiga, hati dan pikiran. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita doa saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1. Judulnya, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Baiklah dari sekolah dulu. Duduk yang manis, duduk yang tenang, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan Yesus masih menerapkan Tuhan mulai dari pagi hari hingga pada saat ini. Tuhan sembari, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami hendak mau beribadah. Biarlah kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan, Indonesia masih dalam keadaan COVID Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, COVID-19 Tuhan, beralih Tuhan agar kami Bapa bisa melewatinya dan kami Tuhan anak-anak-Mu bisa beribadah di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, mari kita berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ampunkan juga Tuhan kesalahan kami yang kami berbuat Tuhan, baik dari sikap kami, tingkah laku dan perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Tuhan Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, kami padaku.
hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa kembali melalui ibadah online saat ini karena kita belum bisa bertemu kembali untuk beribadah di rumah atau di gereja ini. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sehat, tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terlebih ketika mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita boleh bersama-sama bersukacita karena kasih-Nya masih senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini, menyertai kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, sukacita, semangat, bahkan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Secara khusus Tuhan, di minggu ini kami kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami sukacita melalui kebenaran firman-Mu dan melalui lagu pujian yang kami nyanyikan, sehingga kami senantiasa setia memuji Engkau dalam situasi apapun di tengah-tengah dunia saat ini. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah kami boleh mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini ada di sekolah minggu. Mari kita buka Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Inang bacakan, adik-adik semua mengikuti dalam hati ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tua atau banyak anak-anak yang senantiasa mendapatkan pengajaran dari orang tuanya. Ketika anak sekolah minggu di sekolah, yang menjadi orang tua untuk mendidikmu adalah gurumu. Ketika kamu di rumah, yang menjadi pendidikmu adalah orang tuamu. Oleh karena itu, penulis Amsal mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa mau mendengarkan didikan orang tua. Secara khusus di khotbah kita saat ini dikatakan supaya kita mau mendengar atau menerima didikan seorang ayah kepada anaknya. Sebelum atau mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah video yang akan Inang tunjukkan untuk adik-adik sekolah minggu tentang nasihat atau tentang seorang ayah menasihati anaknya. Nasihat Papa. Dulu aku sangat hobi main game, tapi sejak nilaiku buruk, Papa melarangku main game lagi. Mulai sekarang, kamu hanya boleh main game saat libur panjang. Nah, Mengerti? waktu itu aku sangat kesal, sedih, dan marah, sehingga guru sekolah mingguku memberikan pesan dari Alkitab. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, supaya engkau beroleh pengertian. Sejak saat itu, aku mulai rajin belajar dan berdoa. Aku juga belajar untuk taat pada papa dan mama. Nah, dari video tadi
bisa kita lihat bagaimana seorang anak yang awalnya ketika dididik atau diajari ataupun dinasihati ayahnya, dia marah, dia tidak terima. Tetapi lama-kelamaan dia kembali mengerti kenapa ayahnya melarang dia untuk melakukan itu. Artinya bahwa segala sesuatunya itu dilakukan oleh orang tuanya supaya dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut dan takut akan Tuhan. Raja Salomo menyebutkan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan ataupun diawali dari keluarga sendiri. Karena itulah dikatakan, dengarkanlah didikan seorang ayah. Dan di kitab Amsal ini dikatakan, aku diajari ayahku. Pengajaran itu sangat penting. Coba kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, kalau tidak ada yang mengajari kita, apakah kita memperoleh pengetahuan? Kalau bukan ayah ibu kita yang mengajari kita di rumah untuk mengerjakan tugas, untuk bersikap sopan, untuk berbicara dengan baik dan yang benar, maka kita tidak bisa bergaul kepada siapapun. Kita pun akan hidup semaunya, sehingga orang-orang pun tidak akan mau berteman dengan kita. Tetapi karena pengajaran didikan mama, bapak, kita diajari kalau untuk berbicara seperti ini, kalau untuk menyapa seperti ini, kalau menerima sesuatu dari orang lain dengan tangan kanan, kalau masuk ke rumah orang lain harus disapa dengan shalom, kalau pulang sekolah masuk ke rumah harus bilang apa. Nah, banyak sekali diajari, dididik oleh mama papa sama kita. Itu tandanya supaya kita berhasil, supaya kita menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan melakukan yang baik. Oleh karena itulah adik-adik sekolah minggu, Salomo mengajarkan kepada kita, dengarkanlah didikan seorang ayah. Di dalam Amsal ini dia menekankan bagaimana seorang ayah mengajari anaknya dan bagaimana si anak ini mendengarkan didikan ayahnya. Karena memang didikan itu, pengajaran itulah yang menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa menjadi anak yang benar, anak yang baik. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan saat ini dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan juga. Firman Tuhan juga yang mendidik kita supaya kita menjadi orang atau anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepadanya. Firman Tuhan mengajarkan kita dan mendidik kita supaya kita juga menjadi orang yang setia. Firman Tuhan mendidik kita dan mengajari kita supaya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang senantiasa menghormati orang tua. Firman Tuhan juga mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang mau melakukan kebaikan, yang mau menolong, dan masih banyak lagi. Terlebih ketika kita mengingat hukum Taurat ada 10, bagaimana firman Tuhan itu di dalam hukum Taurat mengajari kita, mendidik kita adik-adik supaya kita senantiasa dekat dengan Dia. Mulai dari hukum Taurat yang pertama sudah dikatakan supaya kita hanya mencintai Allah itu saja. Tidak boleh membuat Allah lain, tidak boleh sembarangan menyebutkan namanya. Dan kita harus senantiasa menghormati hari yang dikuduskan Tuhan, menghormati orang tua, bahkan tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, bahkan mengingini milik sesama. Melalui itu adalah didikan yang sudah diajarkan kepada kita sejak kecil. Dan ketika kita mau melakukan itu adik-adik sekolah minggu, berarti kita sudah mau diajari melalui firman Tuhan.
Demikianlah juga ketika kita di rumah, ketika firman Tuhan disampaikan oleh orang tua kita melalui pengajaran, melalui nasihat, itu semua adalah dasarnya dari firman Tuhan. Bukan asal-asal papa sama mama kita itu mengajari, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Kalau mau ke rumah, masuk rumah, ke sekolah, ke rumah orang, harus begini. Ada aturannya dikasih tahu mama dan papa. Itu bukan asal-asalan, tetapi semua itu adalah berdasarkan dari firman Tuhan. Karena itu, dengarkanlah didikan ayah dan maulah diajar oleh ayahnya atau papanya. Dan di dalam firman Tuhan juga melalui ibadah kita saat ini adik-adik sekolah minggu, kita diajari supaya kita mau menjadi orang yang berhikmat di dalam Dia. Orang yang mau menerima didikan, itulah orang yang berhikmat. Karena di dalam Dia kita memiliki hikmat. Di dalam Tuhan kita mendapat pengetahuan, pengertian. Masih ingat adik-adik sekolah minggu di kitab Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini kita diingatkan adik-adik sekolah minggu supaya kita mau menerima didikan, tandanya kita orang yang berhikmat. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan supaya menjadi anak-anak yang berhikmat. Nasihat, didikan, ajaran yang diberikan orang tua kita, mari kita terima itu menjadi didikan supaya kita memiliki hikmat yang daripadanya. Lakukanlah firman Tuhan setiap hari dalam hidupmu, dan biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup kita setiap hari. Semangat, selamat beribadah adik-adik sekolah minggu di rumah, dan tetap berdoa supaya kita boleh dikuatkan untuk menjalani hidup di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan memuji Engkau melalui doa-doa kami, karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini, memelihara kehidupan kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, sehingga kami masih boleh memberikan waktu kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang membukakan hati anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di HKBP Jalan Simalingkar B, supaya mereka mau menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan orang tuanya dan senantiasa mau menghidupi didikan yang daripadamu melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, jauhkan sakit penyakit dan mara bahaya. Berikan kepada mereka kecerdasan ketika belajar dari rumah. Berikan kepada mereka semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas. Bahkan berikan kepada mereka Tuhan sukacita, kalaupun terkadang mereka menghadapi rasa bosan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu saat ini, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup mereka, bahwa sebagai anak kami harus mendengarkan didikan, ajaran dari orang tua di rumah kami, bahkan dari firman-Mu untuk iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berita bagi hidup kita. Angkat satu lagu pujian, sungguh ku bangga Bapa.
mengakhiri ibadah kita di sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita jumpa di